wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang nilai dan norma sosial. Nilai didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Selain pengertian, ada juga ciri-ciri dari nilai. Di antaranya, 1. Konstruksi masyarakat hasil interaksi antar warga masyarakat. Kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu sejak lahir. Ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Ketujuh, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Suprapto, fungsi nilai sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga dari suatu kelompok. Yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penentu terakhir manusia dan memenuhi peranan sosial. Yang empat, alat solidaritas di kalangan anggota kelompok, itu adalah masyarakat. Yang kelima, alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya pengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai. Menurut Prof. Noto Nugroho, membagi nilai sosial menjadi 3, yaitu 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia, contohnya makanan, air, dan pakaian. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas, contohnya buku dan alat tulis bagi pelajar. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Nilai kerohanian antara lain 1. Nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau moral. 4. Nilai religius, contohnya nilai kerohanian yaitu menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Juga dapat dibedakan berdasarkan dirinya, yaitu nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Ukuran ini berdasarkan pada hal-hal berikut: banyaknya penganut nilai tersebut, B. lamanya nilai tersebut dianut dan digunakan, C. tinggi rendahnya usaha pemberian nilai tersebut, D. adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan. Ketentuan yang mengikat pada kelompok dalam masyarakat. Norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi tercapainya keteraturan sosial. Norma sosial yang mengatur masyarakat bersifat formal dan non-formal. Norma formal bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Contohnya tidak melanggar aturan lalu lintas. Ada juga norma non-formal, biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Contohnya tidur tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Terbagi menjadi 4, yaitu 1. Cara atau saja adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang melanggar hanya menjadi saksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan, contohnya orang yang bersendawa ketika sedang makan. 2. Kamu jorok banget habis makan istirahat lupa sendawa bukan mati. 2. Kebiasaan atau polwise adalah aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage, contohnya menggunakan tangan kanan apabila tidak memberi terima kasih. Tata kelakuan atau mores adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat, contohnya larangan memori. Mencuri! Curi. 4. Adat istiadat atau kustom pada umumnya tidak tertulis namun memiliki sanksi
baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, hukum adat di Aceh melarang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau keluarga berada dalam satu ruangan. Norma kesusilaan adalah norma yang dasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Contohnya tidak menyontek dalam ulangan ataupun dalam belajar sehari-hari. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya mengucapkan permisi ketika melewati orang lain. Permisi. Jadi norma ada 5, yaitu 1. Norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Contohnya yaitu ibadah, melakukan ibadah sholat dalam Islam. Habit adalah hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya melakukan halal bihalal dalam Islam. Yang kelima, ada norma hukum adalah norma himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Contohnya, memakai helm jika berkendara sepeda motor.